Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ajeng di video ini untuk yang kesekian kalinya. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Sehat ya? Semoga selalu semangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan hewan. Di video yang lalu, kita sudah membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Pada kali ini, perkembangbiakan hewan juga terbagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan hewan secara generatif dan perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Mari kita bahas satu persatu. Perkembangbiakan hewan secara generatif adalah perkembangbiakan hewan secara kawin. Perkembangbiakan pada hewan secara kawin diawali dengan pembuahan. Pembuahan terjadi jika sel kelamin betina atau sel telur dan sel kelamin jantan atau spermatozoid berbaur atau bersatu. Hasil pembuahan ini disebut zigot. Perkembangbiakan secara kawin pada hewan dibedakan menjadi tiga, yaitu hewan yang berkembang biak dengan bertelur atau ovipar, hewan yang berkembang biak dengan melahirkan atau vivipar, dan hewan yang berkembang biak dengan bertelur melahirkan atau ovovivipar. Ovipar atau hewan yang berkembang biak dengan bertelur mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: tidak mempunyai daun telinga, tidak mengalami masa mengandung, tidak memiliki kelenjar susu, mengerami telurnya. Contoh hewan bertelur adalah ayam, burung, bebek, itik, penyu, dan lain-lain. Pada hewan bertelur, pertumbuhan dan perkembangan embrio terjadi di luar tubuh induknya. Embrio itu dibungkus dan dilindungi oleh cangkang. Embrio di dalam telur ini dilengkapi dengan kuning telur atau yolk. Kuning telur digunakan sebagai cadangan makanan untuk perkembangan embrio. Jika embrio telah tumbuh sempurna, telur akan menetas dan keluarlah individu baru. Kemudian, vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan melahirkan. Ciri-cirinya memiliki daun telinga, memiliki kelenjar susu, mengalami masa mengandung, memiliki rambut atau bulu yang halus. Contoh hewan vivipar yaitu ada sapi, kucing, kambing, kelinci, singa, dan lain-lain. Hewan yang melahirkan juga menghasilkan telur. Akan tetapi, telur tidak dikeluarkan dari tubuh. Telur tetap berada di dalam rahim hewan betina. Telur tersebut juga tidak terbungkus oleh cangkang atau kulit yang keras. Setelah telur itu dibuahi, telur akan tumbuh menjadi calon bayi dan tumbuh menjadi bayi yang sempurna. Selama itu pula, hewan betina mengalami masa kehamilan. Setelah mencapai umur tertentu, dalam kandungan, maka anak hewan dilahirkan. Selanjutnya, ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan bertelur melahirkan. Pembuahannya terjadi di dalam tubuh hewan betina. Setelah terjadi pembuahan di dalam tubuh hewan betina, akan terbentuk telur. Zigot tumbuh menjadi embrio di dalam telur tersebut. Proses ini dinamakan kehamilan. Setelah embrio tumbuh dengan sempurna di dalam telur, induk mengeluarkannya sebagai keturunan baru. Kadang-kadang, anak yang dikeluarkan masih terbungkus dalam cangkang telur. Contohnya, hewan ovovivipar adalah paus, ikan pari, platypus, dan beberapa jenis ulat. Selanjutnya, perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Selain berkembang biak dengan cara kawin, hewan juga ada yang berkembang biak dengan cara tidak kawin atau disebut dengan perkembangbiakan vegetatif. Berikut ini beberapa hewan yang berkembang biak dengan cara tidak kawin. Yang pertama, membelah diri, yang kedua, tunas, dan yang ketiga, fragmentasi.
Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri adalah amoeba. Pembelahan pertama kali terjadi pada inti sel, kemudian bagian tubuh lain ikut membelah. Pembelahan ini menghasilkan dua sel yang kembar. Tiap sel hasil pembelahan menjadi individu baru yang dapat tumbuh dan berkembang biak. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara pembentukan tunas adalah hidra. Hidra merupakan hewan yang tidak bertulang belakang. Hidra hidup pada air tawar. Pada tubuh hidra dewasa akan muncul tonjolan. Tonjolan tersebut akan terus tumbuh dan membesar. Contoh hewan yang berkembang biak dengan fragmentasi adalah cacing planaria. Fragmentasi merupakan perkembangbiakan yang akan dilakukan oleh kelompok hewan tingkat rendah dengan memotong bagian tubuh tertentu untuk menghasilkan individu baru. Nah, itu tadi pembahasan tentang perkembangbiakan hewan. Cukup sekian ya, besok kita lanjutkan lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa berdoa, rajin belajar, dan selalu semangat. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.